ruang rindu. Sudah pada terdus. Lek sampai nyocot tapi bapaknya arek wegah nyambut gawe. Makanya ayu rumah tangganya awake dhewe tentrem ayem seken sakinah mawaddah warahmah cek metu cahayane. Nah ngoten nggih. Cek metu nure. Makanya saiki sebelum nur utawa cahaya berarti nyanyi sebelum cahaya. Setuju? Ya, ayo Kami sisi Pak Ustaz. Kamu sebutkan ya. Saya minta lampu ini di depan ini ya. Ibu-ibu. Saya carry baik. Oke, Nanti semakin kita doa sebagai puncak doa, sebagai puncak, sebagai pamungkas, minat dulu karena harapan kita esok hari bercahaya, lebih cerah. Ora oleh kola. Aku di SMS ngomong cahaya. Sabar. Ustaz. Gus, apa ini tadi nih? Soalnya kau ini. Pak Kapolres harus duet gitu loh. Oke. Gajah. Belum Pak Kapolres. Suara ruang rindu. Bikin. Iya tuh Pak Kapolres. Rindu di ruangan. Bu, itu tadi serius loh Bu. Apa namanya, ibu itu sangat mempengaruhi suasana hati bapak dan sangat mempengaruhi alam pikiran bapak. Saya ditanyain sama istri saya, Pak, saya gemuk enggak? Aku lihat jawab, ya Allah ya Rabbi, itu ngeri banget itu. Angel banget jawab itu. Pak, saya gemuk enggak? Iya. Wah, kalau enggak bohong ya. Aduh, ada. Tapi saya menemukan cara dan mungkin teman-teman kalau mau pakai. Loh, kalau saya ditanyain, Pak, saya gemuk enggak? Ibu kokoh. Waduh, terima kasih Gus sudah menemukan jawaban pertanyaan saya. Kok kamu jawab? Tapi kan berarti gue, kok emang tak pikir semen beton lah kokoh. Enggak perlu dijawab, sudah beda tema ya. Ayo. Ruang rindu. Ruang rindu. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejamkan, hati menggumam di ruang rindu. Apalagi nanti akan dimulai dari Pak Kapolres. Tapi saya cerita dulu dikit. Kau datang dan pergi ya, gue siap-siap kamera ya. Tadi ini santai ya. Makanya bawa powerbank. Kau datang dan pergi begitu saja. Pernah nggak sih kita merasakan kadang-kadang kok Tuhan kerasa jauh ya? Kadang-kadang Tuhan terasa dekat. Apa kita perlu bersedih? Di situ di ruang rindu mengatakan, kau datang dan pergi begitu saja. Tuhan kadang terasa jauh, Tuhan kadang terasa dekat. Semua ku terima apa adanya, kulo ikhlas Gusti. Mata terpejam dan hati menggumam. Menggumamnya apa? Bisa wiritan, bisa sing paling apik wiritan jane. Istighfar, iso rapalan karepmu. Tapi hati menggumam, hati yang berbicara dalam kerinduan. Karena ketika Tuhan sedang menjauh, Dia tidak membenci kita, tapi sedang mengajarkan kerinduan. Ketika Tuhan sedang dekat, Tuhan sedang mengajarkan kemesraan. Tidak ada kemesraan tanpa kerinduan, dan tidak ada rindu tanpa kemesraan. Wongi ganteng, suarane penak, ya kasih cocok. Kok ora dadi mantune wong kene biyen. Pun saniki ngaji titik, ya kali Gus Zulham ya sak kenal Gus Zulfan.
Zulfan, fan, Lambe itu kayak yang ini. nggih, kudu mencret ya. Pokoknya kopi ini kurang kental gitu. Monggo Gus, dicaken. Iki ngaji lek niki nggih, ora kaya Pak Polisi ku mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum saya memulai pembicaraan, saya ingin memperkenalkan diri khususnya kepada guru kita Mbah Yai Sekhu. Oh iso ngira-ngira mbah. Meskipun jenengan nggak punya jenggot, tapi saya yakin usia jenengan 3 atau 4 kali lipat dari saya. Yang kerik awak dhewe. Iya anjir wis wayahe. Nama saya Mbah Zulfan Syahansyah Rosyariah Indah Bintang Timur Murtasya, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Dari tadi saya menyaksikan tentang pembicaraan masalah wanita dan ibu. Tapi yang ingin saya luruskan di sini, khitab atau objek pembahasan bahwa wanita itu adalah tiang negara bukan kepada ibu-ibu atau wanita. Justru ini objeknya adalah ke bapak-bapak atau ke kaum pria. Salah kalau kita mendudukan itu objeknya ke ibu-ibu. Hanya saya di sini heran, seharusnya yang banyak itu bapak-bapak. Saya katakan, dan ini dengan nas yang jelas, wanita bukan cuman sebagaimana tadi Gus Lito mengatakan, wanita bukan sekedar tiang negara, tapi saya katakan wanita itu adalah tiang kemuliaan, wanita tiang kebahagiaan. Dan ini harus diketahui oleh bapak-bapak. Kok bisa saya mengatakan wanita tiang kemuliaan? Sekarang kita merujuk kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling mulia. Gini bobotan. Beliau diberikan kemuliaan mulai dari cara dilahirkan ke muka bumi sampai Allah memanggil beliau. Semua caranya dengan cara yang mulia. Beliau terlahir ke muka bumi dalam keadaan sudah berkhitan. Dan beliau meninggalkan dunia kembali ke rahmatullah dengan cara, saya tanya sebelum saya menyebutkan cara ini, saya pengen tanya, kematian seorang muslim yang paling mulia itu adalah salah satunya mati syahid. Gini bobotan. Mati ketika sedang sholat, mati ketika sedang ngaji, mati ketika sedang melaksanakan ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lain. Apakah itu kematian yang paling mulia? Bukan. Kematian seseorang yang paling mulia adalah kematian seorang suami di pangkuan istrinya. Karena model kematian seperti inilah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Andai kata kematian yang paling mulia itu adalah ketika berperang, pasti Rasulullah akan diberikan kematian seperti ini oleh Allah. Andai kata kematian yang paling mulia itu adalah ketika sujud sholat, pasti Allah akan memberikan kematian model seperti ini.
Tapi ternyata kematian yang paling mulia adalah kematian seorang suami di pangkuan istrinya. Bapak-bapak, istri kita adalah tiang kemuliaan bagi kita. Panjenengan akan menjadi manusia yang mulia, bukan saja di hadapan sesama manusia, tapi di hadapan Allah. Kalau panjenengan bisa memuliakan istri, kalau panjenengan bukan cuma sayang, bukan cuma hormat, tapi bisa memuliakan istri. Seorang suami untuk bisa mati di pangkuan istrinya bukan pekerjaan sehari dua hari, sebulan dua bulan, tapi itu adalah pekerjaan seumur hidup. Ini kemuliaan. Jadi sebenarnya ketika kita mengatakan wanita adalah tiang agama, tiang negara, wanita adalah begini-begini, seharusnya kita para suami, kita para bapak-bapak harus menyadari bagaimana kita bisa memuliakan istri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Jadi seharusnya, halo, ketawa Bu? Oh, nggak ada yang ketawa sekarang. Jadi dari tadi ibu-ibu terus ini sebenarnya bapak-bapak. Jadi panjenengan wirid, panjenengan sholat, panjenengan begini, punya amalan thariqah begini. Tapi kalau panjenengan belum bisa menghormati dan memuliakan istrinya, jangan pernah panjenengan bisa dianggap mulia, terutama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sedikit ikut mengungkapkan bait lagu dari guru kita. Aku teringat pada janjimu ku terikat. Tahu nggak ini? Sekarang kita hidup di alam dunia. Sebelum kita hidup di alam dunia, kita hidup di alam rahim. Sebelum kita hidup di alam rahim, kita hidup di alam azali atau arwah. Kita sudah punya janji kepada Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ini janji kita kepada Allah. Dan saking cintanya Allah kepada kita, cuman manusia satu-satunya makhluk yang diberikan ruh Allah langsung. Wa nafakhtu fihi min ruh. Jadi kita ini adalah makhluk yang paling mulia karena kecintaan Allah kepada kita. Kalau dalam bahasa cinta, kalau kita sudah cinta sama orang, kita sudah cinta sama kekasih kita, nyawa pun kita kasih. Allah sudah memberikan separuh ruhnya kepada kita. Maka betapa mulianya kita. Dan penciptaan kita ini diciptakan dengan cinta. Maka tidak heran para waliullah, mereka yang sudah usul kerinduan mereka kepada Allah. Dunia tidak lain adalah tempat untuk merindu. Cinta kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu, saya juga teringat di zaman tabi'in. Ada zaman sahabat, ada zaman tabi'in. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar. Tanyanya begini, ya Aba Abdurrahman. Ibnu Umar, bapaknya namanya Sidi Umar, dikatakan ya Aba Abdurrahman karena punya anak namanya Abdurrahman. Ditanya, ya Aba Abdurrahman, hal ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ayunikum hadi? Wahai Aba Abdurrahman, apakah engkau telah melihat Rasulullah dengan mata panjenengan ini? Dia melihat langsung Rasulullah. Qala bala, iya, saya sudah melihat Rasulullah langsung. Kemudian kata si rajul ini, tuba, beruntunglah kamu. Jadi pada waktu itu para sahabatnya, para tabi'in
sangat iri dengan para sahabat yang bisa langsung hidup sejaman dengan Rasulullah. Tapi jawabannya Ibnu Umar gimana? Ala ukhbiruka bi syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Kisana, kalau kamu memang membanggakan dan merasa iri dengan kita para sahabat yang bisa melihat langsung Rasulullah, maukah kamu saya kasih tahu apa yang saya dengar langsung dari Rasulullah? Qala bala, iya tentu saya ingin tahu. Apa? Rasulullah dahulu begini, Tuba liman ro'ani wa amana bi, wa tuba summa tuba liman amana bi walam yaroni. Memang beruntung orang yang pernah melihat aku, kata Rasulullah, dan dia beriman kepadaku. Tapi jauh lebih beruntung dan lebih beruntung orang yang belum pernah melihat aku tapi dia beriman kepadaku. Nah, kita ini termasuk orang yang belum pernah melihat Rasulullah, tapi kita meskipun dengan kapasitas dan kelas keimanan yang berbeda-beda, kita termasuk yang merindu, kita termasuk yang beruntung karena kita belum pernah melihat Rasulullah tapi kita sudah beriman kepada Rasulullah. Dalam hal ini, meskipun tanpa maksud merendahkan kemuliaan para sahabat, dalam hal ini kita lebih beruntung dibanding sahabat. Ini tugasnya dari Rasulullah, dan itu tidak heran kenapa Rasulullah pernah suatu ketika menangis, lalu para sahabat tanya, ma abkaka ya Rasulullah, apa yang membuat panjenengan menangis? Rasulullah jawab, istaqattu bi ahbabi, saya rindu kepada para kekasihku. Para sahabat tanya, alasna ahbabaka ya Rasulullah, bukankah kami ini para kekasih-kekasihmu? Rasulullah jawab, bukan, kalian bukan para kekasihku, kalian adalah para sahabat-sahabatku. Kekasihku itu adalah mereka yang hidup setelah zamanku ini, tapi mereka beriman kepadaku. Para hadirin sekalian rahimakumullah, mungkin kita bertanya, kenapa kok kita belum pernah melihat Rasulullah dan kita beriman? Itu keberuntungannya berlipat ganda dibandingkan mereka yang pernah melihat langsung Rasulullah meskipun juga beriman. Jawabannya sederhana, para sahabat bisa beriman kepada Rasulullah karena mereka melihat langsung bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah bersikap. Mereka langsung melihat bagaimana Rasulullah, jadi mereka bisa beriman. Lah kita yang belum pernah melihat Rasulullah, kita belum pernah melihat bagaimana kemuliaan Rasulullah secara langsung, kemudian kita beriman, ditambah lagi mubalik-mubalik yang menyuruh kita beriman kepada Rasulullah seperti saya, seperti Mbah Yai Syekhu. Awak belum bah bener. Jadi ketika saya bilang ayo kita beriman kepada Rasulullah, kita nggak tahu bagaimana sikap Rasulullah, jadi berat bagi kita. Masa iya Rasulullah modelnya seperti saya? Masa iya Rasulullah modelnya seperti Pak Camat? Kecepalah balik aku. Masa iya Rasulullah begini? Jadi kita menyuruh umat meneladani Rasulullah, tapi kita tidak bisa meniru Rasulullah. Itulah kenapa bagi mereka, bagi kita, mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kerinduan ini segera mendapatkan balasan cinta yang apa tadi cinta yang hakiki, cinta sepenuh hati, seduluran tanpa tepi, tanpa tepi. Jadi wong Bali jadi. Allahumma sholli ala Muhammad.
sedikit lagi. Ya, monggo ya Ibu. Didik mau undang nyanyi gitu. Kowe dhewe itu senane nyanyi lek ngaji wae mlenger jarene. Engko aja lambe wedok. Nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu ya. Nggih, nyanyi dhisik. Iku nape ini Ya, terus nanti saja lagi. Saya kira itu saja. Saya nggak mau salam karena monggo. Nggih, durung mari salam mungkin mawon. Kalau salam dhisik nang diamplopi meneh. Oh. Ngomong kok Gus, nyanyi saiki nyanyi, sampean yo gak ngadu-adu kok Jakarta mau nyanyi, WA name bojone. Ukur tak kandhanane sing iki sing penting sih an. Si ambil wong pusat. Ya, akhirnya wong guyu diopo. Permintaan hati, iya ya, ya permintaan hati nih. Apa lagu dulu kan? Apal kalau kelan wong paras yo apal. Oke. Oh, saya ganti wak Aku Kapolres. nunggu musiknya. Oh, alah, tak kira ngenteni wak Kapolres. Kapolres. Kalau tadi musik sampean ngongkon nyanyi ya? Saking arane saking tak aduke, Pak. Oh iya iya. Ya gak dikongkon gak muni. Iya. Jadi santri kan ngono. Oh, jadi guru. Lah, ngono manik. Sesuai jelat kualat lho gitu. Samit nah Kapolres. Iya. Si manis sek-sek kan ses lah. Halo. Niki wau cara digawe ngaji ngoten niku tuwa pisan. Nggih. Dadi permintaan hati jenengan lek umpama njaluk nang bapak arek kok karwati insyaallah dituruti. Apa meneh ambek diriwangi rada misek-misek titik. Mas, aku rumah tangga karo Riko. Ya mono ya minip an. Aku biyen ayu Kang, aku biyen ayu. Riko ciri biyen gayapi. Dadi ini koyok ngene anak papat mobrot. Konco-konco kuwi duwe Pajero, R3, Innova, Zenith. Aku riko rapi Kang, pancet ceri. Sikile mecer mburi. Nyanyi. Ini carane njaluk nang bapakne arek ambek nangis ngono. Nang surat. Sampeyan kok iso ngartek to belarah cukup iku lho ya, Bu. Padahal go sabrang iku ngarep iki tenanan. Lho iki jero soalé. Dadi ini sampeyan kok gak karu-karuan ini. Filosofi. Lah ngaji campur golongan wong ngene-ngene iki atene khusuk-khusuk. Ya ndak. Saiki terus ngaji ku nggih. Iya ta. Nggih, anu joko rekening ya. Mari dihitung bareng. Bisa minta tolong nyanyi bareng lagi. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya suci. Terus berikanlah hati pada hidupku yang sempurna, yang terlepas. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kehidupan yang sempurna. Mudah-mudahan kita diperhatikan oleh Allah, kita dipeluk oleh Allah, kita didengarkan oleh Allah, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita bisa meraih kelas ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala,
Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah kepada kekasih-kekasih Allah. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku kumandangkan, aku serukan perang kepada orang itu. Bagaimana menjadi kekasih Allah? Hadis selanjutnya menjelaskan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih wa la yazalu yataqarrabu abdi bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah menjadi pendengaran kita. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi. Allah menjadi penglihatan kita. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Allah menjadi tangan kita. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan Allah menjadi kaki kita. Seluruh anggota badan, seluruh kekuatan kita itu adalah perwujudan dari apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Ini hadisnya sangat berat kalau caranya. Sebab caranya begini. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih. Hambaku berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan semua perintah-perintah yang aku wajibkan dengan cara yang paling aku cintai. Bukan sekedar melaksanakan sholat yang diwajibkan, tapi melaksanakan sholat dengan cinta, dengan keikhlasan. Ini berat. Potongan saya, wallahu a'lam kalau masyarakat Wonokusumo, potongan saya sholat masih sulit sekali untuk bisa nyetrum kepada Allah. Potongan saya puasa masih nggak bisa melakukan puasa dengan cara yang dicintai oleh Allah. Sulit sekali. Bukan cuma mengerjakan yang wajib saja. Hadis selanjutnya mengatakan, wala yazalu yataqarrabu 'abdi bin nawafil. Dan selain melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, hamba-hambaku menambah poin ibadahnya dengan menjalankan yang sunat-sunat. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Sampai kapan? Kita nggak tahu. Sehari, sebulan, 2 bulan, setahun, atau mungkin seumur hidup. Hatta di sini sampai hanya Allah yang tahu. Bisa saja kita berniat sekarang ingin melakukan kewajiban dan sunat-sunat dari Allah, lalu besok Allah sudah mengangkat derajat kita menjadi waliullah, wallahu a'lam. Atau mungkin seumur hidup. Maka saya katakan ini cara yang sangat sulit sekali. Dan belum tentu kita bisa mendapatkan predikat kekasih Allah. Tapi di dalam hadis lain, Allah bukan cuma mengatakan hatta uhibbah, tapi Allah mewajibkan zatnya. Rasulullah bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib, pasti mendapatkan cintaku, kata Allah. Bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi mereka yang saling mencintai tanpa batas, tidak melihat sekat. Mereka wal mutazawirina fiyya, dan mereka yang saling mengunjungi bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan mereka saling baik, saling dekat dengan semuanya, saling bersahabat dengan sesama, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Nah, ini mungkin cara yang lebih gampang, seduluran tanpa batas, cinta di ruang rindu. Ini salah satu yang bisa saya pahami dari tema malam ini. Karenanya hanya dengan cara saling mencintai karena Allah, kita mudah-mudahan termasuk
menjadi para waliullah. Amin Allahumma amin. Ibu cerita, cerita bu, bu, bu.